Jadi kalau udah terjun hobi ya, kalau pengen juara ya harus serius dan fokus main merpati posnya. Iya, iya. Kebetulan Super Crack saya anaknya banyak juara, yang jantan juara, yang betina juara. Ya kawinnya aja. Saudara tiri gitu kawinin, anaknya saya simpen. Kemudian dari anaknya ini saya kawin lagi sama Ini saya sama Pak Hendri Gunawan, top breeder Indonesia ini. Yang punya Super Crack satu Indonesia nih, Pak Hendri Gunawan. Kali ini saya mau tanya-tanya sama Pak Hendri untuk perawatan merpati pos yang baik dan benar itu bagaimana, Pak? perawatan merpati pos ya nggak susah sih ya. Pertama punya kandang yang bagus. Bagus itu bukan mewah ya, bagus. Kemudian bagus maksudnya nggak sampai gampang kemasukan tikus, itu salah satu ya. Dan nggak bocor kena hujan. Kemudian letak kandangnya juga paling bagus tuh jangan lembab ya daerahnya. Merpati pos takutnya lembab, gampang sakit, kena pilek gitu ya. Jadi daerahnya kering. Kalau mau kandang panggung, ya kalau bisa panggung di atas. Bagusnya sih paling tidak 60-70 cm. Kalau bisa lebih tinggi lagi lebih bagus. Tergantung kita lah maunya gimana. Kalau nggak pakai panggung, pakai semen, cor, itu jangan sering dicuci tapi sering dikrok ya. Nah, dan sapu. Kalau mau cuci sekali-sekali lah, lagi cuaca panas, kotak-kotaknya juga sering dibersihin. Itu memang kebersihan penting sih buat kesehatan merpati pos, buat pemain baru. Pokoknya kurangin lembab aja, jangan sembarangan kasih air basah-basahin, nggak bagus. Ada yang malah sering tiap hari saya cuci bagus, malah gampang nanti sakit. Ya. Gampang gitu. Karena amoniaknya naik, Pak ya? Iya. Lembab juga kan akibatnya pokoknya banyak virus juga lah, nggak bagus lah. Pate akhirnya senot. Ya. Habis itu kan itu kita bilang kandang kayak rumah lah ya, kayak manusia. Kalau rumahnya nggak bagus, kotor juga nggak sehat. Kemudian tinggal kotak-kotaknya lah, kotaknya ya yang bersih juga bagus. Sisanya kemudian rawatan sehari-hari. Pakannya yang bagus, pakan tuh lengkap, jangan hanya jagung, beras merah, 2 macam, sering yang begitu. Kalau bisa ada 7-8 macam. Yang biasa tuh jagung, beras merah, gabah, terus ada millet, ada cantel, kacang hijau, kacang tanah. Kalau memungkinkan bisa kasih lagi kacang tunggak atau kedelai, kedelai mesti disangrai dulu. Ya. Dan banyak lah, kadang-kadang ada pakan seperti gandum juga ada. Cantel sering nggak ada, gandum juga sering nggak ada. Tapi yang umum tuh harus ada dulu deh. Saya ada menunya, kalau teman-teman saya suka kirimin. Itu resep yang saya bikin. Tapi kalau di luar negeri kacang-kacangannya banyak. Yang kita di sini nggak ada. Ada kacang polong, ada kacang apa lagi dah, aneh-aneh. Kalau di luar negeri kan bermacam-macam. Iya, lebih banyak, dia bisa 10 macam lebih, 12-13 macam. Tapi yang seperti saya pakai sih selama ini udah oke-oke sih. Ya saya berani bilang bagus, oke itu karena terbukti burung saya makan juara-juara juga. Iya Pak. Itu kan gampang kalau kita ngambil ukuran satu kandang, kandangnya bagus atau enggak kan bisa lihat.
satu burungnya sakit nggak. Kalau burungnya sehat berarti kandangnya oke. Iya. Terus dan burungnya juga juara, bisa juara. Selain kandang oke, pakannya pasti bagus. Iya. Kalau pakan kurang bagus, saya sih ya saya bilang gimana ya, kurang lah ya kesempatan juara. Iya. Sering sih ada yang bilang saya kasih jagung juga juara. Ya kebetulan aja lah saya bilang. Mana ada atlet sih makan tahu tempe. Iya, Atlet Pak. mah kasih Iya. makan khusus semua. Dihitung dia punya. Jadi perlu kedekatan sama merpati itu ya Pak ya. Iya. Sama perawatannya harus diperhatikan betul. Iya, perawatan. Makannya. Kalau untuk suplemen Pak? Suplemen sebenarnya sih yang umum tuh ya, air minum seringnya orang kasih madu atau gula Jawa dicairin ya, atau kasih bawang putih dihancurin, kasih cuka apel atau EM4. Iya. Itu yang biasa lah, itu lebih ke alami ya. Itu vitamin yang lebih alami. Kalau yang vitamin yang kimiawi kan seperti yang kita bilang kan, beli vitamin yang sachet itu ya, atau yang ada cairan buat dari orang peternak, macam-macam, ada asam amino, segala macam, vitamin E, vitamin D, segala macam, atau B kompleks, macam-macam, itu lebih ke kimiawi kan. Nah itu boleh aja sih kasih, nggak usah terlalu banyak lah, seminggu. Karena kan banyak macam, ini bisa satu macam seminggu sekali. Karena bisa sih 2 minggu sekali, nggak usah terlalu sering sih. Ya bagus juga. Kalau sama jaga vaksin, perlu. Iya. Apalagi udah mau musim hujan atau mau musim lomba. Kalau bisa sebulan sebelum lomba udah vaksin dulu, biar waktu lomba nggak sakit. Kadang-kadang kan kita lomba campur tuh sama burung-burung temen tuh. Iya. Nah, gampang tertular. Betul. Untuk vaksinnya Bapak pakai vaksin apa itu? Galimun ND sih selama ini. Galimun ND. Iya. Berikutnya Pak, untuk cara memilih merpati yang baik bagaimana Pak? Memilih merpati yang baik sih orang sering ngomong ya itu periksa katurangga ya. Kalau saya bilang pertama kita tetap bukan dari katurangga sih, dari keturunan trahnya, strain atau tra di sini. Jadi lihat kenanya, lihat pedigrinya. Kalau pedigrinya bagus, udah senang, baru cari anakan dari situ atau indukan dari situ yang Bapak boleh pilih lah, mau katurangganya bagus atau asal suka aja nggak apa-apa. Iya. Ya kan yang penting keturunan familinya bagus dulu, baru pilih katurangga. Atau pilih yang kita suka ganteng atau cakep itu terserah. Soalnya ya belum tentu juga sih juara ya dari burung yang keturunan bagus, tapi kesempatannya tetap lebih besar daripada keturunan yang nggak jelas. Iya kan, yang nggak jelas sama yang jelas kesempatannya beda jauh. Jadi lebih baik itu cari yang bertrah. Iya. Udah jelas untuk keturunannya, silsilanya. Iya. Kakek neneknya juara, kan nggak harus anak juara, mungkin kakeknya yang juara, neneknya juara. Jadi vertikal orang bilang ya. Kalau bilang anak berarti bapak, kakek lagi, atasnya lagi ya. Nah, kalau horizontal saudaranya, ponakannya gitu loh. Jadi vertikal, horizontal banyak yang juara. Itu bagus. Jadi bisa lihatlah garis keturunan, pedigree bisa kita pelajari kan. Iya Pak. Yang penting itu sering-sering belajar aja kan Pak. Iya. Mesti teliti lah, banyak pemain, tiap orang tuh beda-beda. Ada yang teliti banget, dia pelajari satu strain. Iya. Saya mau beli yang mana biar bisa sukses, nggak buang-buang asal beli aja juga nggak bener. Iya. Ya kan, buang-buang duit yang nggak berguna. Selanjutnya Pak, untuk piye mulai ngawang dan dimulai untuk latihan itu di usia berapa Pak ya? Ya kalau belajar ngawang kan rata-rata udah tahu, umur 30 hari ke atas kan keluarin kandang biar ngawang, biar terbang. Ya kalau dia udah terbang ngawang nggak hilang, biarin aja dia tumbuh dewasa dengan normal, jangan paksain. Biasanya sih kalau mau mulai sih, kalau saya sukanya mulai 6 bulan
atau 2 bulan sebelum lomba atau 3 Itu bulan. udah mulai latihan Pak ya? Baru latihan deket-deket aja dulu. Iya. Ya nggak usah, wah saya langsung latihan jauh-jauh. Kalau Iya. menurut saya tuh nggak ada gunanya. Nanti lomba belum tentu, udah lomba sampai udah latihan sampai misalnya Cirebon, Tegal. Waktu lomba sama saya punya belum tentu menang tetap. Iya. Karena lomba udah beda sama latihan sendiri. Latihan sendiri kan burung sendiri semua, pulangnya sama satu titik. Iya. Kalau udah rombongan, Kalau udah rombongan beribu-ribu burung itu yang ke bawah Iya. dia punya burung. iya Pak. Saya pengalaman, saya tahu kalau saya sering latihan sendiri, wah sering pulang rombongan bisa 30 ekor lebih ya. Wah pulang rame-rame. Tapi begitu latihan pertama aja Cikarang sama Kelab, suka ngacak-ngacak pulangnya udah beda. Iya. Makanya latihan klub tetap penting. Jadi kalau misalnya seseorang pehobi, dia merasa saya udah latihan sampai Cirebon, saya nggak perlu lagi Cikarang, Cikampek, nggak perlu. Pokoknya gue langsung ikut lomba. Bisa langsung lombanya di Cirebon aja. Dia Iya. pikir dia udah berapa kali. Belum tentu menang nantinya. Soalnya burung itu belum belajar terbang Bareng. kandang-kandang Iya. lain. Pak. Iya. Bedanya tuh One Love Race sama kandang lomba apa sih, lomba masing-masing gitu ya. Iya. Beda. Lebih susah kalau lomba satu klub. Iya, iya, Pak. Burung tuh sering ke bawah. Saya punya kandang Tangerang termasuk jauh ya. Selama ini lomba sering burung Jakarta ke bawah, ke Bandang. Iya, Pak. Iya, itu berarti burung itu pengikut, Iya. bukan Pengikut. nggak punya pendirian di bawah. Mungkin dia udah latihan tapi belum pernah latihan sama koloni lain kan, Pak. Iya, Jadi untuk misahin diri buat nggak dari bisa. koloni nggak Dia bisa. nggak punya pendirian, dia cuman ikut aja, follower kita bisa, Iya. pengikut aja. Iya, Pak. Sering. Makanya kan ada yang suka hobi katanya main burung speed, Iya. burung jarak dekat. Burung jarak dekat memang sih sering ada yang juara cepet, tapi udah agak jauhan 400 kilo ke atas, 450, 500, 600 sering gagal ya lomba, Iya. sering hilang atau telat pulang. Memang mereka, kalau bagi saya juga maunya gimana ngomongnya, kalau ngomong kasarnya tuh burung itu kurang pinter untuk jarak di atas itu, Oh, atau iya, kurang ulet. Dia cuman bisanya jarak dekat aja. Iya. Makanya saya bilang saya suka ngomong merpati pos all round kan, Iya. saya punya merpati kan. Ah, iya. Jadi bisa deket, bisa jauh juga bisa. Gitu. Itu Jadi mantap itu. iya, kalau saya sering kok, saya pengalaman, lihat aja deh prestasi saya punya burung. Iya. Di depan-depan kadang-kadang saya nggak juara, tapi udah jauhan dikit, Nah, burung baru saya keluar mulai ininya, langsung iya. loncat juara. Stabilnya juara. kan, Pak. Iya, udah begitu agak Makin jauh aja. makin jauh makin bagus. Makin kan? kenceng. Iya. Itu udah terbukti bertahun-tahun. Bisa lihat deh Iya, Pak. hasilnya, bisa kasih datanya. Iya. Udah banyak meraih prestasi nih Pak Henry Gunawan. Saya juga udah nggak tahu deh berapa banyak. Kalau untuk ini Pak, breeding. Breeding pakai itu aja yang saya sering tulis, Johnson Breeding Methods. Metodenya Johnson. Saya udah posting di Facebook, saya sering berkali-kali ngomong pakai cara itu udah bagus. Iya. Ponakan kawin sama om. Atau tante kawin sama ponakan yang betina. Jadi dari yang mana gitu yang diambil. Dan itu udah terbukti emang Johnson Iya. breeding method itu Pak. Iya. Orang banyak pakai, diperhatiin deh pedigree yang burung import. Iya. Rata-rata begitu. Masih ada kaitan-kaitannya itu. Nah sama itu. Jadi kakeknya sama dua saudara nih, ya dua Iya. saudara. Nanti ini saudara ini punya anak yang betina, kawin sama saudaranya dia yang Iya. papanya, pamannya. pamannya. Ya, nggak harus satu bapak satu ibu, satu bapak lain ibu nggak apa-apa. Iya. Sering yang paling sering lihat ponakan kawin sama om, paling sering. Iya, iya Pak. Gitu. Itu udah bagus. Itu line breed yang buat lomba bagus. Kalau dia juara pun katanya buat bibit juga bagus. Ah, iya. Kalau untuk inbreed itu rata-rata stok Pak ya?
Inbreed itu biasa saya sering kawin sama bapak lain ibu atau sama ibu lain bapak. Tapi saya lebih banyakkan sama bapak lain ibu karena saya lebih utamakan burung jantan. Jadi dari dapat itu ya anaknya buat stok, simpen, nggak di lomba. Iya, iya. Kebetulan super crack saya anaknya banyak juara, yang jantan juara, yang betina juara. Ya kawinnya aja. Saudara tiri gitu kawinin, anaknya saya simpen. Kemudian dari anaknya ini saya kawin lagi sama betina yang ada darah SC juga, sering keluar juara lagi. Keluar lagi dia. Iya, Saya sering simpen. Kalau di ML ini super breeder itu dari jantan, Pak ya? Saya lebih fokus ke jantan. Memang sih betina ada beberapa bagus seperti Queen Aurora. Ya, anaknya juga ada yang juara, tapi nggak sebanyak super crack ya. Super crack waktu itu gila tuh. Sama betina sama juara, sama cucunya aja juara. Gitu loh. Tapi Queen Aurora darahnya juga turunin terus tuh, banyak yang keluar warna selit juga, banyak bagus-bagus juga. Kalau di sini tuh udah mayoritas pasti ada darah super crack, Pak ya? Iya, rata-rata ada setetes darah istilah saya. Sudah pasti ada. Setetes darah kurang lebih 12,5%. Kalau kan super cracknya 100%, anaknya tinggal separuh kan 50. Cucunya tinggal separuh lagi 25. Cicitnya 12,5. Jadi saya hitung 150, 25, 12,5. Kalau 12,5 kalau kawin lagi nggak ada darah SC lagi, 12,5 dibagi 2 lagi. Iya, iya. Tapi jarang lah, saya kebanyakan rata-rata udah 12-an saya masukin darah SC. Kalau SC-nya sendiri itu udah nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Udah nggak ada. Tinggal cucu ya, cucu Anak masih tinggal ada yang jantan tinggal satu yang hitam. masih produktif, Pak? Masih. Tadi ada di situ. Kalau betina masih ada beberapa. Ada beberapa yang produktif. Jadi kawan-kawan ini kalau mau cari merpati, ya saya sarankan ke Pak Hendri ini. Langsung Terima kasih. ke suhunya. Terima kasih. Biar nggak bolak-balik cari-cari yang lain. Dipastikan lagi kalau pengen pelihara merpati serius, ya mending cari yang bagus sekalian. Iya. Biar nggak bolak-balik. Nanti bisa hubungi langsung ke Pak Hendri di Facebooknya itu ada, Pak ya? Iya, ada Facebook saya. Facebook ada, Facebook Super Crack ada. Super Crack ada. Atas nama Pak Hendri Gunawan ada Facebooknya. Barangkali ada yang mau gabung lelang juga. Ada. Ada juga, Pak Hendri lagi ngadain lelang ini, lelang SC ini kan. Keturunan Super Crack. Untuk pesan-pesan Pak Hendri, apa ada pesan-pesan yang lain? Pesan-pesan sih nggak ada lah, cuman ya salam sehobi aja. Kalau hobi ya harus sehat juga, kalau nggak sehat nanti hobinya nggak bisa dikontrol nanti. Betul. Ada hobi biasanya sih sehat sih, stresnya hilang. Iya, Pak. Hobi kan buat senang kan? Iya, buat senang. Jadi biar nggak beban karena hobi. Iya, jangan hobi jadi beban, salah memang. Iya. Kalau hobi merasa udah jadi beban, mendingan stop aja. Iya, Pak. Baik, Pak, itu aja, Pak ya sementara. Oke. Ya, lain waktu kita sambung lagi. Kalau ada waktu saya berkunjung lagi ke ML biar ketemu lagi sama Pak Hendri dan bertanya-tanya. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya, bisa langsung cari di Facebooknya. Kalau mau gabung lelang, ya silakan bisa langsung ke Facebook, tanya ke Pak Hendri langsung, biar lebih asik. Ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih
Pak Selamat Jainul. siang Pak Hendri. Sudah merepotkan.